Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria si paling gege bernama Tyler yang sedang belanja kebutuhan bulanan di Walmart Ngap Lebong. Terlihat para pengunjung pun menaati protokol setelah pemerintah yang kewalahan menangani corona menerapkan PPKM level max win sampai rungkat. Sesaat kemudian Tyler pun heran saat menerima pesan dari nomor nyasar yang mengajaknya menghadiri sebuah pesta. Jelas saja Tyler yang pernah ketularan corona pun kesal, apalagi si pengirim pesan tak memberitahukan identitasnya. Dan karena tak menemukan keberadaan si pengintai, Tyler yang kesal langsung menantang sosok tersebut. Setelah berbelanja, ia yang gak ingin diikuti si pengintai pun bergegas pulang. Namun belum sempat ia cabut, si pengintai kembali menerornya. Who the fuck is this? Melihat pintu kontrakan yang terbuka, Tyler yang merasa heran pun langsung mengeceknya. And the state home or Arkansas, Iowa, North Dakota, Nebraska have instituted rules to outbid each other for. Illinois governor. Namun tanpa ia sadari, sosok misterius bersetelan Hayabusa memasuki kontrakannya. Untung aja meski mendapat luka yang cukup parah, Tyler berhasil menghindari serangan si penyusup yang membabi hutan. Di tengah kepanikan ia pun berusaha menghentikan pendarahan lalu mengambil tongkat baseball untuk melawan si penyusup. Dengan waspada, Tyler yang merasa si penyusup telah pergi mengecek keluar kontrakannya. Akan tetapi, tiba-tiba malang sekali, Tyler pun tewas rungkat mengenaskan. Kira-kira siapakah sosok Hayabusa itu? Singkat cerita, beberapa hari setelah insiden tewasnya Tyler, seorang cewek cantik nan bohai bernama Nina Bobo sedang berkemas untuk pergi ke villa milik keluarganya, di mana ia ingin melakukan isolasi mandiri setelah hasil PCR-nya positif. Tapi meski begitu, Nina yang merasa baik-baik aja seakan bodoh amat dan gak mau ambil pusing. Sambil menunggu rekannya datang, Nina si selebgram kurang terkenal pun berselfie dan memposting foto hasil jepretannya. Lantas ia pun update status. Tak lama kemudian seorang anak senja bernama Mary langsung membacoti Nina yang gak memakai masker. Meski Nina tidak begitu percaya pada virus corona ini, namun ia tidak ingin diisolasi di rumah sakit. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung ciao, tancap gas. Sesampainya di villa, Mary pun pelangap-pelongo macam orang udik saat melihat kemewahan villa milik keluarganya si Nina. Di saat itu pula Nina dengan sombongnya mengungkapkan jika di tempat tersebut mereka tidak akan mendengar suara token listrik habis punya tetangga yang mengganggu telinga karena rumah terdekat saja berada di seberang danau. Sesaat kemudian Nina mulai mengeluarkan dan membereskan perbekalan yang ia bawa. Di saat itu pula ia yang mendengar sebuah pesan masuk langsung mengambil HP-nya. Melihat isi pesan yang SKSD ini, Nina yang merasa heran langsung membantu Mary untuk beberes. Singkat waktu, Nina yang bersetelan kutang dan cangcut mahal mulai berjemur di pinggir danau, di mana hal itu dipercaya bisa membuat virus corona dan kutu air minggat dari tubuh. Di saat itu pula Nina yang kembali mendapat pesan misterius langsung memberitahu bestinya karena Nina merasa si pengirim pesan sedang mengintai kesehariannya. Mendengar hal itu sontak membuat Mary ketakutan, apalagi jika si pengintai berniat jahat kepada mereka berdua. Akan tetapi Nina yang gak ingin ambil pusing langsung memakai jurus blok. Namun tanpa mereka sadari, sosok misterius sedang mengawasi dari dalam hutan. Singkat waktu, malam pun tiba.
Kali ini Nina dan Mary pun menghangatkan diri di ruang tamu sambil nonton tutorial agar bisa upgrade dan lolos dari kejaran Kang Ngintip pembunuh. Kali aja berguna ya kan. Di tengah rasa juntai akibat menenggak gingseng murni cap Pak Delbong, tiba-tiba mereka pun kaget saat mendengar mobil yang datang ke villa tersebut. Melihat pria misterius bermobil hitam, Mary yang panik pun langsung mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Kepanikan mereka pun semakin menjadi saat pria tersebut berusaha masuk. Who's there? Hello? Hello? Sontak Nina pun kebingungan saat ia tidak menemukan keberadaan pria tersebut. Oh my asshole! Dan ternyata sosok pria ini adalah gebetan Nina yang berusaha memberi kejutan ala-ala si Kang Begal, di mana pria bernama TJ ini sampai minjem mobil temannya hanya untuk memberi kejutan kepada Ayang Embeb. Tapi meski perjuangan cinta TJ habis-habisan, Nina justru muak karena membuat mereka panik setengah gila. Lantas TJ pun meminta maaf, apalagi ia telah berkendara jauh dan menghabiskan 50 liter Pertalite subsidi. Belum lagi ngasih udut sama teman yang udah meminjamkan mobilnya. Dan saat Mary pergi, Nina yang kesal dengan keusilannya terlihat mesem-mesem setelah mendapat kejutan tersebut. Singkat waktu setelah kedatangan TJ, Nina pun berencana membuat pesta kecil dan langsung membuat wine dari jamblang mengkol dan difermentasi selama 7 bulan. Di saat itu pula Mary pun terlihat heran saat mencium aroma dari jus yang sedang Nina buat itu. Seusai pesta, Mary yang kelelahan pergi tidur duluan. Sementara itu si TJ, si gebetan yang pengertian, membantu Nina membereskan ruangan yang benar-benar rungkat. Sesaat kemudian TJ yang berusaha meminta kepastian tentang hubungannya langsung menunjukkan video skandal adu jigong yang Nina posting di medsos dengan seorang pria. Mendengar hal itu, TJ yang panas nggak ngerti dengan maksud Nina. Ia pun berusaha meminta penjelasan, masa ia teman sampai bisa begitu, bisa adu jigong. Tapi seperti kebanyakan kewes lainnya, Nina yang merasa terpojok malah pergi untuk menghindar. Hingga saat mereka di luar, TJ yang bucin pun meminta Nina untuk jujur. Karena nggak tega dan terdengar menyakitkan, Nina pun mengungkapkan apa yang ia rasakan. Anu kamu itu terlalu mini ah. Meski terasa perih di dada, TJ menghargai kejujuran dan keputusan Nina. Dan setelah membuat TJ patah hati, Nina pun segera masuk ke dalam villa. Singkat waktu, saat Nina dan yang lain sedang turu, si penyusup mulai melakukan aksinya. Selang beberapa saat, TJ yang terbangun pun heran saat pusaka medsosnya tiba-tiba hilang. Di saat itu pula, Nina pun mengalami hal yang sama, dirasa semua ini ulah TJ yang lagi galau. Nina yang masih ngantuk pun pergi untuk menegurnya. Betapa kagetnya Nina saat TJ membungkam mulutnya dan memberitahu jika ada seorang penyusup di dalam villa ini. TJ pun merasa HP-nya diambil si penyusup agar mereka tidak bisa meminta bantuan. Di tengah kepanikan, TJ pun memberikan kunci mobilnya dan meminta Nina untuk kabur melalui balkon. Sementara ia akan pergi untuk menyelamatkan Mary. Melihat si penyusup akan menghabisi bestinya, Nina yang panik berteriak membangunkan Mary yang kebluk. Untung aja TJ yang datang berhasil memberikan waktu untuk Mary bisa kabur.
Setelah adu mekanik tingkat mythical glory, TJ pun terluka parah. Lantas Nina yang khawatir pun keluar untuk menyusulnya. Sontak Nina pun shock parah saat si bucin TJ tewas di ulti si Haya skin Starlight. Di tengah kepanikan, Nina segera kembali ke mobil dan Mary langsung tancap gas untuk kabur. Mary yang panik malah membuat mobilnya nyungsruk. Lalu tiba-tiba setibanya di loteng, mereka pun berusaha kabur melalui jendela untuk mengelabui si penyusup. Tapi sialnya, mereka pun kesulitan untuk membuka jendela tersebut. Sambil menahan rasa lemas di dengkul, mereka pun berusaha kabur dengan cara apa aja. Shit. Mary pun harus jatuh dari loteng. Melihat Mary terkapar, Nina yang panik segera mengecek keadaannya. Akan tetapi Nina pun panik saat si penyusup kembali mengejarnya. Bagaikan seorang maling burung, akhirnya si penyusup pun terkapar setelah digedik teko berkali-kali. Ternyata si penyusup pun tidak menahan kesedihannya setelah melihat rekannya terkapar, penuh luka hantaman benda tumpul. Di saat itu pula Nina segera keluar untuk melihat kondisi Mary. Tapi untungnya mesti kaki Mary patah, ia pun masih bisa selamat. Melihat hal itu, Nina yang merasa Mary akan menghambat pelarian meminta bestinya untuk berpura-pura AFK aja seperti player beban Epical Glory. Sementara Nina akan meminta tolong pada tetangganya di seberang danau. Namun belum jauh Nina pergi, tiba-tiba melihat si penyusup mendekati Mary. Untung aja Nina berhasil mengalihkan perhatian saat temannya tidak bisa meraung kesakitan. Untung aja meski dengan mekanik pas-pasan, Nina pun berhasil lolos. Kembali pada Mary yang masih menahan rasa keseleo ekstrim, ia pun berusaha masuk ke dalam villa untuk mengobati kakinya. Bagaikan top global psikopat, si penyusup pun kembali melakukan teror dengan berusaha menarik Nina ke dalam danau. Bagaikan menghindari Bang Emok, meski sudah berusaha namun masih tercucuk juga. Sambil menahan rasa sakit, Nina pun langsung nyelam agar secepatnya bisa meminta bantuan. Singkat cerita, setelah cukup lama nyelam sampai jari-jari keriput, akhirnya Nina yang sampai di seberang danau segera berlari untuk meminta bantuan. Untung aja Nina berhasil masuk sebelum si penyusup melihatnya. Akan tetapi noda darah Nina, si penyusup dengan mudah menyadari keberadaannya. Terlihat ia pun langsung mencari jalan lain untuk masuk ke dalam rumah. Di saat itu pula Nina yang panik segera mencari telepon untuk menelepon bantuan.
Akan tetapi, si pemilik rumah yang bernama Leong langsung menodongkan senapan FF saat melihat Nina menyusup ke dalam rumah. Di tengah kepanikan, Nina pun berusaha meyakinkan Leong untuk memintanya menelepon polisi karena dua rekannya telah menjadi korban dari kebrutalan komplotan penyusup. Mendengar hal itu, Leong pun langsung menunjukkan telepon miliknya. Malang sekali, Leong pun cuma jadi figuran di film ini. Kembali pada Mary yang membuat alat penyangga kaki guna mempermudah pelariannya. Akhirnya salah satu penyusup pun modar setelah mendapat akupuntur abal-abal dari Mary. Dengan kondisi yang rungkat, Nina yang panik berhasil bersembunyi dan mengelabui si penyusup. Hingga dirasa sudah aman, Nina pun langsung keluar dari persembunyian. Untung saja dengan batang linggis si penyusup pun langsung terkapar. Di tengah kepanikan, si ibu yang taat pada protokol malah mencari masker sebelum menolong Nina. Yes, okay, here. Shit, tanpa diduga si ibu merupakan komplotan si penyusup. Dan kini Nina pun pingsan setelah menghirup obat bius dari masker yang si ibu berikan. Kembali kepada Mary yang terlihat senang saat melihat sebuah mobil datang. Setibanya di dalam villa, si ibu dan rekannya langsung melakukan PCR kepada Nina dan menunggu hasil tes. Dalam kondisi setengah sadar, si penyusup yang merupakan suami si emak menunjukkan video skandal perjigongan yang Nina lakukan. Ternyata pria yang telah dijigongi Nina di dalam video merupakan putranya. Dan kini si anak pun terkapar corona. Alhasil, si emak dan si ayah pun berusaha balas dendam kepada Nina karena mereka yakin putranya tertular setelah mengenyot jigong si Nina. Di saat itu pula Mary berusaha meminta bantuan menggunakan laptop. Di tengah kebingungan, Nina pun terus menyangkal tuduhan tersebut. Akan tetapi, si ibu pun langsung mengungkapkan di mana Nina telah menularkan corona pada semua pengunjung pesta setelah sehari sebelumnya ia terpapar corona dari perjigongan yang ia lakukan dengan Tyler. Mendengar kenyataan itu, Nina terlihat menyesal sudah mengobrol jigong pada semua orang. Ternyata jigong Nina benar-benar berbahaya ya ngap. Kemudian siapapun panik saat menyadari seorang sedang menggunakan wifi di tempat tersebut. Di saat itu pula si ibu yang merasa Mary masih hidup meminta si ayah untuk mengeceknya. Menyadari Mary masih selamat, si ibu pun mempercepat aksinya untuk menghabisi Nina. Di saat itu pula Nina yang melihat Mary keluar dari persembunyian berusaha mengalihkan perhatian si ibu. DNA is everywhere. Fires that burn. Fires happen. Setelah berhasil membuat si ibu juntai, mereka yang akan kabur pun panik saat melihat si ayah yang datang menyadari Nina dan Mary telah kabur. Si ayah pun langsung mengikuti noda darah yang Nina tinggalkan. Akhirnya si ayah pun modar tercucuk tanduk rusa sebelum bisa membalaskan kematian kedua putranya. Setibanya di gudang, mereka pun berniat menggunakan mobil milik si ayah untuk kabur. Dirasa mobilnya kehabisan bensin, Nina pun segera mengambil bensin cadangan yang ada di kompan. Tapi tiba-tiba
Bagaikan ulti Jilong, si ibu yang kepanasan pun ngibrit dan berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya. Kemudian Nina pun segera membopong Mary saat mendengar suara sirene mobil polisi yang datang. Akhirnya Mary dan Nina pun selamat dari teror kopet keluarga si ibu yang diakibatkan oleh pengobralan Jigong. Lalu film pun selesai. Bagaimana Ngap? Sangat menegangkan sekali bukan? Oke Ngap, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.